Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse atau inverse fungsi. Nah, untuk selengkapnya gimana cara menentukan inverse fungsi dan lain sebagainya, silahkan simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk fungsi inverse saya jelaskan konsep fungsi inverse itu sendiri. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, jika ada himpunan A dan himpunan B, fungsi f adalah fungsi yang memetakan dari himpunan A atau daerah asal ke himpunan B atau daerah hasil atau daerah kawannya. Nah, fungsi f ini itu adalah memetakan dari A ke B, sehingga bisa saya tuliskan f sama dengan A ke B atau fx, fungsi fx atau y sama saja. Nah, yang dinamakan fungsi inverse atau inverse fungsi itu kebalikannya. Jadi fungsi yang memetakan dari himpunan B menuju ke himpunan A. Jadi dari B di sini kembali lagi menuju ke himpunan A, atau bisa saja ditulis dengan f pangkat min 1 atau f inverse. Bacanya bukan f pangkat min 1, tetapi hanya penulisannya saja, bacanya adalah f inverse. Nah, f inverse itu sendiri itu kalau saya tuliskan itu adalah memetakan himpunan B menuju ke himpunan A. Nah, ini adalah konsep dari fungsi inverse itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya contohkan ke soal berikut ini. Contohnya di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah diketahui fungsi fx yaitu 2x plus 6. Pertanyaannya tentukan fungsi inverse-nya. Nah, perhatikan. Untuk yang diketahui fx di sini adalah 2x plus 6. Nah, di sini secara konsepnya tadi sudah saya jelaskan, tetapi cara pengerjaannya di sini pertama kita memisahkan fx-nya adalah sama dengan y, sehingga y sama dengan 2x plus 6. Nah, untuk menentukan fungsi inverse atau inverse fungsi itu sebenarnya mengubah yang tadinya y sama dengan bla bla bla, yaitu dalam bentuk variabel x, ini kita ubah ke dalam x sama dengan bla bla bla, di mana titik-titiknya di sini dalam variabel y, ya. Sebenarnya fungsi inverse cara pengerjaannya seperti itu. Nah, caranya gimana? Tinggal dioperasikan aljabar saja. Ya, bisa dipindah ruas, bisa dibagi, bisa dikali. Intinya dari y sama dengan 2x plus 6 itu harus kita rubah menjadi x sama dengan dalam bentuk variabel x. Sebenarnya pada video sebelumnya itu sudah saya jelaskan sedikit di fungsi f bundaran gx-nya, ya. Nah, ini perhatikan dari sini, maka kita bisa mengubah 6-nya kita pindah ruas saja, berarti y min 6 sama dengan 2x, atau bisa saya tuliskan 2x sama dengan y min 6, sehingga x-nya adalah kan tinggal dibagi 2 saja, berarti y min 6 per 2. Nah, kalau kita lihat ini sudah ketemu yang kita cari, yaitu x sama dengan bla bla bla. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Cara penulisannya seperti apa? Cara penulisannya jangan seperti ini. Seperti tadi pada konsepnya, bahwa kalau sudah ketemu x sama dengan, maka x-nya ini kita ganti dengan f inverse x sama dengan y-nya kita ganti dengan x saja, ya. Sehingga menjadi x min 6 per 2, ya. Sehingga pada jawaban nomor 1 fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan x min 6 per 2. Nah, untuk soal nomor 1 ini sebenarnya ada cara cepatnya apabila, nah ini saya berikan cara cepatnya juga, apabila diketahui fx atau y sama saja di sini, ya, ax plus b, bentuknya fungsi linear yaitu ax plus b, maka f aksennya, f inverse-nya atau y inverse-nya itu adalah x min b per a, ya. Jadi bisa kalian masukkan sendiri nanti, berarti di sini A-nya itu koefisien X-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 6, ya. Maka F inverse-nya X min B, X min 6 dibagi dengan A tadinya adalah 2. Nah, kemudian saya lanjutkan di contoh soal nomor 2, diketahui fungsi fx yaitu 2x plus 1 dibagi X min 3. Pertanyaannya sama, tentukan fungsi inverse-nya. Langkah pertama saya misalkan dengan y sama dengan
2x plus 1 dibagi x min 3. Fx-nya saya ganti Y. Nah, di sini kita rubah gimana caranya sehingga menghasilkan x sama dengan bla 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 dalam bentuk variabel Y. Nah, caranya gimana? Kita kalikan silang saja, berarti Y kali x min 3 sama dengan 2x plus 1. Kemudian kita kalikan, berarti yx min 3y sama dengan 2x plus 1. Yang selanjutnya x-nya kita kumpulkan di ruas kiri menjadi yx, di sini min 2x pindah ruas menjadi min 2x sama dengan y-nya pindah ruas ke ruas kanan. Karena di sini min berarti menjadi plus sehingga 3y plus 1 karena tetap. Nah, kemudian x-nya saya faktorkan, x kali berapa sehingga menghasilkan yx min 2x, yaitu dikali y min 2 sama dengan 3y plus 1 karena tetap, sehingga x-nya sama dengan, nah ini karena perkalian berarti 3y plus 1 dibagi dengan y min 2 ya. Karena sudah ketemu x sama dengannya, maka fungsi inverse-nya juga ketemu, yaitu f inverse x sama dengan, tinggal ganti y-nya ganti x, berarti 3x plus 1 per x min 2 ya. Sehingga pada soal nomor 2 inverse-nya adalah 3x plus 1 per x min 2. Nah, di sini juga ada cara cepatnya. Saya berikan cara cepat juga. Kalau bentuknya fx-nya atau y-nya itu adalah ax plus b per cx plus d ya. Perhatikan, ax plus b di sini x-nya pangkat 1, hanya pangkat 1 dibagi cx plus d. Nah, maka inverse-nya f inverse x-nya di sini d dan a-nya tinggal tukar tempat saja, tetapi dinegatifkan. A dan d-nya saja tukar tempat. Berarti min dx karena ini plus ya, tukar tempat, kemudian dinegatifkan. Min dx plus b dibagi cx, a-nya karena positif tukar tempat dinegatifkan berarti menjadi min a ya. Nah, di sini kalau kita lihat a dan d-nya ya 2 dan min 3, a-nya koefisien x yang bagian atas, d-nya adalah konstanta bagian bawah. D-nya min 3 berarti kalau tukar tempat dinegatifkan menjadi 3 saja. 3x plus 1 tetap, plus 1-nya b-nya, kemudian dibagi x-nya tetap ya, 2-nya a-nya dinegatifkan juga menjadi min 2 ya. Di sini jawabannya. Kemudian saya lanjutkan pada soal nomor 3 dan nomor 4, di mana soal nomor 3 dan 4 ini nanti adalah fungsinya fungsi kuadrat, x-nya ada kuadratnya. Kalau soal nomor 1 dan 2 fungsinya linear, x-nya pangkatnya 1. Nah, yang nomor 3 diketahui fungsi fx yaitu x kuadrat min 2. Tentukan fungsi inverse-nya ya. Di sini kita misalkan fx-nya diganti dengan y sama dengan x kuadrat min 2. Intinya cara pengerjaannya adalah mengubah yang y sama dengan menjadi x sama dengan bla bla bla. Intinya seperti itu. Nah, berarti di sini selanjutnya 2-nya kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi y plus 2 sama dengan x kuadrat, atau bisa saya tulis x kuadrat sama dengan y plus 2. Nah, kemudian x-nya kalau ada kuadrat ini kan berarti menjadi akar ya, sehingga akar y plus 2. Nah, ini kan sudah selesai. Sehingga di sini f inverse-nya, f inverse x-nya adalah akar y-nya kita ganti dengan x plus 2 ya. Jadi y-nya kita ganti x kalau sudah di hasil akhirnya ya, kalau sudah menentukan f inverse-nya. Nah, kemudian soal nomor 4. Jadi soal nomor 3 ini sederhana sekali. Nah, soal nomor 4 diketahui fungsi fx yaitu x kuadrat min 6x plus 8. Tentukan fungsi inverse-nya. Pertama kita rubah menjadi y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Intinya sama, tetap kita harus bisa mengubah dengan cara operasi dari aljabar di sini sehingga menjadi x sama dengan. Nah, ini fungsi kuadrat yang lengkap, ada ax kuadrat plus bx plus c. Caranya perhatikan. Di sini pertama kita pindah ke ruaskan terlebih dahulu. Konstantanya ke ruas kiri menjadi y min 8 sama dengan x kuadrat min 6x. Nah, kemudian kita ubah menjadi kuadrat sempurna.
X kuadrat min 6X kalau saya rubah di sini ruas kirinya tetap Y min 8 sama dengan. Nah ini kalau saya ubah dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna itu menjadi X min 3 kuadrat. Dari mana? 3 ini didapatkan dari 6 dibagi 2 ya. Nah saya jelaskan dapatnya dari mana seperti ini. Jadi X min 3 ini didapatkan 3-nya itu adalah dari B-nya atau koefisien X-nya itu dibagi 2. Nah, kemudian tidak sampai di sini. Ini kalau saya kuadratkan, X min 3 kalau saya kuadratkan itu kan hasilnya X kuadrat min 6X min 3 kuadrat adalah plus 9. Nah, sekarang kita lihat. Di sini yang kita minta adalah X kuadrat min 6X saja. Padahal X min 3 kalau dikuadratkan hasilnya X kuadrat min 6X plus 9. Ada angka 9-nya. Biar 9-nya hilang gimana? Ya kita kurangi saja dengan 9. Ya, maka di sini sama saja kalau saya kurangkan dengan 9, maka 9 kurangi 9 kan hilang. Ya, sehingga X min 3 kuadrat dikurangi 9 hasilnya sama, yaitu X kuadrat min 6X. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hapus saja. Ya, jadi X kuadrat min 6X kalau saya ubah dalam kuadrat sempurna itu menjadi X min 3 kuadrat dikurangi 9. Ya, tadi caranya seperti apa sudah dijelaskan. Kemudian pindah ruas ke ruas kiri sehingga menjadi Y min 8 plus 9 sama dengan X min 3 kuadrat. Ya, min 8 plus 9 berarti 1 sehingga Y plus 1 sama dengan X min 3 kuadrat. Nah, biar tampilannya enak dilihat, ini saya pindah saja sehingga menjadi X min 3 kuadrat sama dengan Y plus 1. Nah, ini ada kuadrat, jadinya apa? Sehingga X min 3 sama dengan, sama seperti tadi, berarti di akar ya, akar Y plus 1. Nah, sehingga di sini masih ada min 3-nya, maka saya ubah, saya pindah ke sini sehingga X sama dengan akar Y plus 1, pindah ruas berarti menjadi plus 3. Ingat 3-nya ini tidak masuk di dalam akarnya ya. Nah ini sudah ketemu berarti X sama dengannya, maka tinggal kita ubah menjadi F inverse X-nya sama dengan Y-nya kita ubah menjadi X ya. 3-nya di depan saja biar nggak bingung, sehingga menjadi 3 plus akar X plus 1. Nah ini sebenarnya plus minus, kenapa? Karena ada akarnya. Di sini juga sebenarnya ada plus minusnya. Nah itu adalah penjelasan dari menentukan fungsi inverse apabila fungsinya fungsi kuadrat. Di sini untuk fungsi kuadratnya, efeknya apabila fungsinya fungsi kuadrat itu tidak ada cara cepatnya seperti tadi. Seperti itu ya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.